Puan bagi-bagi undangan, gak ada nama Surya Paloh atau Partai Nasdem, ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Bulan Juni ini menjadi bulan paling sibuk dan sakral khususnya untuk PDIP. Setidaknya ada dua tanggal yang sangat bermakna bagi ideologi dan juga perjuangan PDIP dari proses awal kemerdekaan dan juga pasca kelahiran PDIP itu sendiri. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Selaku Ketua Umum Partai PDIP, Megawati Soekarno Putri mengingatkan Pancasila adalah cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Menurut mantan Presiden RI pengganti Gus Dur ini, beranggapan jika Pancasila sekarang banyak dibiaskan oleh sebagian orang yang kemungkinan tidak mengerti makna utama 1 Juni 1945 atau hari lahir Pancasila. Momen penting kedua yang akan digelar di bulan ini adalah puncak peringatan bulan Bung Karno bakal digelar PDIP di Gelora Bung Karno atau GBK pada 24 Juni 2023 minggu ini. Bulan Bung Karno rencana akan dihadiri 100.000 kader PDIP dan acara di Gelora Bung Karno ini diklaim sebagai acara yang terbesar kedua setelah pada tanggal 14 Februari 1999 dalam puncak konsolidasi ketika memperkenalkan logo PDIP Banteng Bulat Bersatu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan jika acara bulan Bung Karno 2023 akan mengusung tema spektakuler dengan mengambil tema besar yakni kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Dikatakan jika momen tersebut akan disebutkan sebagai konsolidasi paling heboh menjelang pemilu 2024. Hal yang cukup menarik dan juga sensitif berakibat siapa yang akan diundang dalam acara bulan Bung Karno tersebut. Adakah nama Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY atau nama Surya Paloh dalam daftar undangan? Dikutip dari berbagai sumber, jika Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP menyebutkan jika momen bulan Bung Karno akan bagi-bagi banyak undangan. Bahkan Puan menyebutkan jika akan ada kejutan dalam acara akbar tersebut. Klaster yang menjadi daftar dalam undangan berasal dari kalangan Menteri Kabinet Jokowi. Puan menuturkan jika sejumlah Menteri Jokowi akan diundang. Nama siapa menteri yang akan hadir, Puan belum merincikan siapa saja menteri yang dikonfirmasi hadir. Puan Maharani menyebut, klaster kedua yang diundang adalah partai politik yang sudah menyatakan dukungan resmi pencapresan Ganjar Pranowo dan resmi bergabung berkoalisi menjadi koalisi bersama PDIP. Menurut Puan, PPP dan Perindo serta Hanura sudah menyatakan kehadiran dalam acara akbar tersebut Kamis 22 Juni 2023. Puan juga diprediksi akan mengundang beberapa partai lain selain 3 partai yang sudah resmi bergabung PDIP, kemungkinan juga. Prediksinya akan diundang adalah kelompok parpol pendukung pemerintah minimal PAN, Gerindra, dan juga PKB serta Golkar. Kelompok parpol pendukung Anies Baswedan kemungkinan besar akan diajukan. Bagian klaster yang cukup menarik adalah ketika Puan akan mengundang calon wakil presiden yang menjadi calon pendamping Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP tersebut berkata jika ada kejutan, ada calon wakil presiden wajah baru yang akan hadir dalam pergelaran akbar di GBK Sabtu 24 Juni 2023 nanti. Bagaimana menurut Anda? SBY membuat ketar-ketir Anies Baswedan, ditulis oleh Adin di siwar.com. Tema perubahan diusung KPP dan Anies Baswedan untuk meraih simpati masyarakat menjelang pemilu 2024. Mereka berharap banyak masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah lebih baik dari apa yang ada sekarang ini, khususnya di era pemerintahan Presiden Jokowi. Di lain pihak, survei menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sangat tinggi, bahkan pernah menyentuh angka 82%. KPP dan Anies Baswedan saya kira merasa ketar-ketir dengan hal ini. Mereka mulai ragu apakah tema perubahan akan laku di masyarakat. Beberapa waktu yang lalu internal KPP sempat terlihat panas. Partai Nasdem dan Partai Demokrat perang di media sosial. Demokrat melalui Ketua Bapilu Andi Arief menyatakan akan mempertimbangkan opsi baru jika Juni ini Anies tidak mengumumkan cawapresnya. Hal ini dibalas Nasdem melalui Waketum Ahmad Ali. Saling lempar balasan yang membuat panas ini sedikit banyak tentu saja membuat Anies dan anggota KPP lainnya ketar-ketir. Panasnya hubungan antar anggota berpotensi terjadinya keretakan berbahaya. Anies makin ketar-ketir ketika AHY dan Putri mahkota PDI Perjuangan mengadakan pertemuan spesial. Minggu kemarin mereka berdua bertemu di Senayan sekitar 1 jam.
Pertemuan ini tentu saja bukan pertemuan sembarangan yang tiada artinya. Sangat mungkin Demokrat bersiap nekat merapat ke poros PDI Perjuangan. Anies terancam ambyar. Belum reda rasa cemas Anies, tidak hanya AHY, SBY pun menambah rasa cemas Anies. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tiba-tiba menyampaikan mimpinya bertemu dengan mantan Presiden Megawati, Presiden Jokowi dan Presiden ke-8 RI naik kereta api Gajayana menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Walau hanya sekedar mimpi, tapi karena yang mimpi SBY, efek dan artinya bisa membahayakan nasib Anies. Mimpi SBY ini bisa diartikan keinginan SBY, keinginan AHY, dan keinginan Partai Demokrat untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. SBY tidak menjelaskan apakah mimpi ini mimpi ketika tidur atau mimpi dalam artian keinginan atau cita-cita. Tentu saja SBY yang paling tahu. Jika mimpi yang dimaksud adalah mimpi ketika tidur, maka bisa saja diartikan SBY sangat berkeinginan untuk gabung dengan PDI Perjuangan. Keinginan SBY ini sepertinya sangat membekas, menempel kuat di pikiran, sehingga hal ini terbawa ke alam mimpi. Biasanya masalah yang terbawa mimpi adalah masalah yang benar-benar terus dipikirkan atau diinginkan. Seperti seseorang yang sangat menginginkan punya mobil sampai terbawa mimpi beli mobil. Jika mimpi ini bukan ketika tidur, tapi mimpi dalam arti cita-cita atau keinginan, maka hal ini bisa dianggap sinyal kuat. SBY memberikan tanda jelas jika Demokrat punya opsi untuk keluar dari KPP dan bergabung dengan PDI Perjuangan. Mimpi SBY ini benar-benar membuat Anies Baswedan galau dan ketar-ketir. Bagaimana kalau menurut Anda? Jangan 929.000. Enggak benar. Enggak benar. Nanti, tolong. Enggak benar. Dari mana saya terima? Jangan Enggak menghalangi. benar. Tolong diberi pengertian, Pak. Tidak benar. Nanti ada kesempatan saudara untuk menanggapi. Kasih tempo ini. Ya, saudara terdakwa dan mungkin ada keluarga terdakwa yang ada di sini ya. Opa Lukas kembali berulah. Bukti Demokrat hanya cuci tangan. Ditulis oleh Tuni di siwar.com. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB bikin heboh saat sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi. Viral di media sosial di mana Lukas sempat berteriak hingga menunjuk-nunjuk jaksa. Aduh, Opa Lukas, ini bukan hukum rimba, Opa. Anda sopan, mereka segan. Anda unjuk jago, tamatlah riwayat Anda. Lukas NMB menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 19 Juni 2023. Seperti kita ketahui, sebelumnya Opa Lukas ini termasuk salah satu orang yang paling sulit ditangkap oleh pihak berwajib. Markas Brimob di Papua saja sampai diserang oleh massa loyalis Opa Lukas, bahkan mereka melakukan demonstrasi dengan menutup jalan. Lukas ternyata punya pendukung fanatik. Maklum saja jika Opa Lukas ini dicintai, wong dia salah satu sultan dari negeri Papua. Kronologi Lukas meneriaki hakim adalah saat dibacakan total uang suap yang selama ini Opa Lukas nikmati. Lukas NMB juga meneriaki jaksa yang sedang membacakan dakwaan terhadap dirinya di ruang sidang. Jaksa awalnya sedang membacakan total dugaan suap yang diterima Lukas. Saat jaksa menyampaikan angka 45.483.485.350 rupiah, Opa Lukas dengan tegas berteriak, "Bohong, woi, dari mana? Tidak benar, tidak benar." Bahkan di mana ada satu momen Opa Lukas menyatakan jaksa tipu-tipu. Jaksa kemudian berhenti membacakan dakwaan. Majelis hakim meminta Lukas untuk tertib. Memang agak berbeda kader Demokrat dan loyalis Susilo Bambang Yudhoyono ini. Ia memang terlihat frontal dan tampaknya memandang enteng hukum negara. Sekelas Opa Lukas yang berpendidikan saja begini, apalagi yang lain. Nah, ini bagi praktisi hukum agar bagaimana memberikan gambaran bahwa selain hukum adat, ada hukum negara yang harus mereka taati. Contoh buruk dari Opa Lukas adalah tamparan bagi Agus Harimurti Yudhoyono, di mana sebagai nahkoda Partai Demokrat tidak mampu memberikan pendidikan politik dan hukum bagi kadernya. Dirangkum jpnn.com, setidaknya ada 10 orang pemangku jabatan partai berlogo bintang Mercy itu yang sudah merasakan rompi oranye. Ini bukti bahwa Partai Demokrat tidak punya perkembangan apa-apa. Walaupun sudah terjadi sirkulasi kepemimpinan dari ayah ke anak, hasilnya tetap omong kosong. Partai Demokrat awalnya bersikukuh loh,
Mereka tetap meyakini ada aroma politis di balik penetapan NMB sebagai tersangka. Padahal sudah jelas Opa Lukas hobi menghabiskan duit di kasino judi di luar negeri. Partai Demokrat saat itu kemudian panik dan memutuskan mengambil beberapa kebijakan supaya perkara itu tidak menyeret partai berlambang bintang Mercy itu ke dalam pusaran polemik menjelang tahun politik, namun publik tidak percaya lagi. Sebab pembelaan partai terhadap Opa Lukas adalah bentuk dukungan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi unsur politik hanyalah cuci tangan saja. Saat ini Demokrat sudah pura-pura tak kenal siapa Lukas agar lebih melancarkan aksi cuci tangannya. Begitulah rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda? Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ya enggak? Sering nggak kita sadari bahwa infrastruktur itu membangun peradaban. Bayangkan, misal membangun sebuah daya saing, membangun competitiveness, agar kita bisa berkompetisi dengan daerah yang lain. Menyatukan, membangun persatuan dan persatuan kita, menyatukan